warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kantor DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Hari ini adalah salah satu penyampaian dari fraksi masing-masing fraksi terkait dua perda. Yang mana setelah kita libur secara virtual antara Bupati Kota Waringin Barat bersama jajarannya serta DPRD Kabupaten Kota Waringin masing-masing fraksi melakukan secara virtual. Rata-rata semua fraksi menerima apa yang dibahas dan disepakati dalam rakernas. Demikian informasi yang pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Peran pemuda dalam pembangunan bangsa akan menjadi prioritas utama. Kehebatan teknologi informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda ke depannya, agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, contoh sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Maka atas dasar tersebut di atas, para pemuda memang seharusnya diberikan perlindungan secara hukum, karena pemuda memiliki potensi yang baik secara proporsional dan profesional. Kabupaten Kota Waringin Barat yang hormat Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 serta rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang terhormat saudara rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang terhormat saudara Ketua Pengadilan Negeri Pangandaran yang saya mewakili. Yang terhormat saudara Komandan Pangkalan TNI AU Lanut Sandra Pangandaran atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Komandan Pos TNI Angkatan Laut Mei. Yang terhormat saudara Ketua Pengadilan Agama Pangandaran, saudara pimpinan lembaga vertikal di daerah. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten kepala dinas, badan instansi unit satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang terhormat pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pemuda, wanita, tokoh masyarakat, LSM. Terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat pada rapat paripurna kedua masa sidang 1 tahun sidang 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudari Bupati Kota Waringin Barat Ibu Ojang Hidayah SHMH, yang kami hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat yang berbahagia. Yang kami hormati saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, saudara Ketua Pengadilan Negeri Pangandaran, Komandan Laut Iskandar Pangandaran, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran, saudara Ketua Pengadilan Agama Pangandaran, saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati saudara staf ahli, para asisten beserta kepala dinas, badan lembaga, kantor dan unit satuan kerja pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tentang pembangunan kepemudaan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, terhadap Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah daerah pada rapat paripurna sebelumnya, bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja perangkat daerah sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah pada perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tindakan koreksi kebijakan tersebut adalah sudah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa pemerintah daerah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian dengan penataan ulang susunan keorganisasian perangkat daerah dengan mempertimbangkan asas urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas pembangunan habis tugas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Kami fraksi Partai Nasdem menyambut baik pengajuan Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, dan kami mengingatkan bahwa mendahulukan pertimbangan rasional dalam penataan ulang susunan perangkat daerah sangatlah penting dan strategis, dan sebisanya meminimalisir pertimbangan politis, karena untuk mewujudkan susunan perangkat daerah yang proporsional juga harus memenuhi kesesuaian antar variabel beban kerja, kemampuan APBD, dan ketersediaan sumber daya aparat yang berkualitas yang dibutuhkan. Itu paripurna. Intinya paripurna apa Bang hari ini? Tadi paripurna yaitu pendapat pandangan praksi. Pandangan praksi dari seluruh praksi di DPRD, 6 praksi menyampaikan pandangan umum terhadap 2 ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu terkait pertama Perda perubahan OTK, yaitu yang keduanya tentang Perda kepemudaan. OTK itu apa maksudnya? Ya, OTK ini SOPD sebetulnya terkait dengan sistem struktur organisasi pemerintah daerah. Ya, semacam dinas-dinas. Jadi itu SOTK itu. Terus yang kedua kepemudaan. Nah, di sini tadi seluruh fraksi alhamdulillah bersepakat untuk diterima dan dibahas di masa sidang berikutnya, yaitu mungkin di masa sidang 1 ini di 2021. Mudah-mudahan itu clear, tidak ada hambatan, karena memang sebagai dasar kan mungkin SOTK ini menyesuaikan atau ada terkait dengan seperti sekarang Satpol PP kan masih gabung dengan Damkar. Nah, mungkin ini Damkar mau dipisah. Perampingan ataupun pelebaran gitu ya? Intinya pasti harus perampingan, jangan memperbanyak, karena kaitan dengan anggaran dan sumber daya manusia itu harusnya lebih efektif lah. Ya kan, tidak harus di ini. Cuma mungkin ini agar nanti fokus. Nah, karena terlalu banyak mungkin kan Satpol PP ini, Damkar rasanya pekerjaan yang cukup berat. Ya contoh juga mungkin seperti di Dinas PU, Verkim, ada bidangnya yang disatukan, itu bisa terjadi. Kalau selama ini, kalau menurut anggota Dewan menyikapi dari beberapa OPD, apakah memang terlalu besar? Apakah memang harus untuk saatnya sudah dirampingkan ini? Ya sebetulnya kalau saya secara pribadi, dan saya juga sering studi banding ke tempat lain, ada beberapa hal yang memang ya agak terlalu ini kita pemborosan. Menurut hemat saya, ya contohnya lah sekarang Perkim nih dengan Dinas PU, ya kan. Kalau tidak kita di betul-betul ini Perkim apa tugasnya, bahkan banyak dicipta karya. Nah, jadi kenapa sih nggak disatukan aja, itu satu penghematan, ya kan, mestinya. Tapi ya karena mereka pun punya alasan, ada dasar hukumnya ya terkait dengan kemarin mungkin ya di PP 18 2017 kalau tidak salah, itu tentang masalah SOTK itu kan ada perubahan itu, nomenklatur segala macamnya. Seperti contohnya dulu kan perhubungan gabung dengan komunikasi Kominfo. Nah, sekarang kan pisah, iya. perhubungan Kominfo, sehingga ya harus menambah lagi
kantor, menambah lagi sumber daya manusia tentunya, Pak Taufik. Oke, Bapak tadi kan selaku pemimpin sidang nih. Nah, oke, sebagai pemimpin sidang. Kita beralih, Bapak sebagai Partai Gerindra. Iya. Tapi kan ada masukan dari Partai Gerindra. Oh iya. Saran. Nah, Betul. artinya terlepas dari pemimpin sidang ini, Pak. Tadi ada beberapa yang saya catat bahwa dari fraksi Gerindra menyampaikan beberapa masukan yang terutama terkait dengan masalah vaksin. Nah, ini kan banyak berita-berita, ya mohon maaf, di medsos, hoak-hoak, akhirnya ada antipati masyarakat kepada pemerintah, ketakutan gitu Pak Taufik, ya seakan-akan aduh. Nah, karena mereka bertanya kepada bukan ahlinya, ya kan? Dan dia juga bertanya kepada orang yang bukan bertanggung jawab. Tetapi setelah adanya instruksi dari presiden, ada dari Badan POM, ada dari MUI, kan sudah jelas bahwa vaksin itu sudah nyata halal Iya. dan sudah dibenarkan. Dan saya yakin pemerintah itu tidak akan, ya mohon maaf lah, merugikan rakyatnya. Nah, cuma kadang-kadang di daerah ini tinggal bagaimana. Nah, makanya tadi sarannya fraksi Gerindra agar memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, ya itu paling penting, ya supaya nanti masyarakat tidak antipati, artinya ya, ketakutan juga ada. Memang di situ ada juga yang menyampaikan bahwa kalau tidak divaksin nanti akan disanksi. Nah, itu sebetulnya kurang baik lah, kurang bijak sebetulnya, tidak usah seperti itu. Tapi dengan kesadaran agar ini untuk memutus rantai COVID, bagaimana supaya kita hidup normal kembali seperti semula, itu Pak Taufik ya. Nah, yang berikutnya lagi terkaitan dengan jalan arah yang ke Kota Ringin, itu memang kita harus punya terobosan. Betul, itu tanggung jawab dari provinsi, tetapi kita sendiri yang memakai sebagai user, kita nih yang ya pengguna, bagaimanapun dinas PU kita ya harus berupaya untuk mencari terobosan, mencari semacam inovasi lah, ya koordinasi dengan provinsi. Karena ini semakin lama, kenapa sih kok lama sekali gitu loh memperbaiki itu. Katanya musim, oke, kita mengetahui kalau namanya alam kita tidak bisa Memungkiri gitu. tetapi dengan beberapa teknologi kita mestinya sudah tahu, begitu dipadatkan langsung dikasih agregat, langsung di ini, yaitu teknis lah. Tapi yang jelas jangan sampai menimbulkan para pungli yang liar. Kalau dia itu punglinya meminta-minta dengan ada jasa memperbaiki jalan dan tidak memaksa, tidak masalah. Ini kadang-kadang kan jadi masalahnya manakala memaksa. Gitu. Yang berikutnya lagi terkait dengan program pembangunan 2022. Itu harus selalu ada indikatornya, ya dari hasil musrenbang, dari hasil reses, monitoring. Karena apa? Ini kadang-kadang luput. Yang dikerjakan 2021 di contohnya ada di musrenbang desa-desa. Pak, lepas Pak, percuma aja kami itu ngapain ngadakan musrenbang. Nah, ini menyakitkan kepada kami. Tapi apa yang menjadi alasan ketidaksinkronan ini, Pak, sehingga memunculkan luput tadi, Pak? Nah, ini kan bola panasnya ada di eksekutif yang menyusun APBD ya hasil dari musrenbang di Bapeda. Makanya kemarin kami sudah mengadakan rapat, ya senantiasa agar dipelajari mana yang prioritas ya, memprioritaskan itu menggunakan teknoratik, mana yang harus musrenbang, maka secara politis kami tetap mengusulkan aspirasi pakir itu selalu hasil daripada musrenbang atau reses. Tapi apakah ini sesuai dengan anggaran, Bang? Karena saya dengar informasi Betul. banyak rasionalisasi. Kita mestinya ya harus mengetahui juga, ya anggota dewan juga akan tahu bahwa anggaran yang digunakan oleh COVID itu sekian. Akhirnya kita menyesuaikan sebetulnya. Ya, yang penting itu dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan dan selalu harus berkontinu istiqomah pembangunan ini. Jadi agar kalau satu jalan ini 500, Pak Taufik dikerjakan tahun ini 200, ya tahun depan kan sisanya. Jangan ditinggal gitu loh. Ini jalan 500 dikerjakan 200, nanti 3 tahun lagi baru dikerjakan. Yang ini sudah hancur. Nah, itu namanya ya pola pikir amun awas. Ya kan, ke belakang. Artinya orang itu lari tapi lari di tempat. Tapi artinya program itu tidak berkesinambungan jadi. Betul ya. Ya intinya kami ini kan ya dengan eksekutif ini adalah partner, mitra. Ya kan sama-sama, dan juga tidak serta-merta kita menyalahkan eksekutif, tidak. Karena itu punya kemampuan dan ada sistem kita masing-masing ya. Bapeda sebagai mengkoordinasi daripada semuanya.
usul-usulan program dari dinas-dinas, tapi ya kadang-kadang di dinas ini mungkin kurang komunikasi atau bagaimana gitu. Ini adalah misi-misi Ibu Bupati. Ibu sering bercerita di desa-desa tentang jalan, umumnya contoh saya ambil di Kota Ringin, ya, jalan yang di depan kecamatan, jalan Pangkal Munte, itu sering bicara, tapi nyatanya dilaksanakannya oleh dinas, ya mohon maaf, hanya sedikit aja. Apakah dinas sedikit tidak punya kebijakan lain? Ya saya Atau pikir bagaimana? ini hanya koordinasi aja yang kurang bagus lah. Kurang bagus. Iya.